Halo guys, jumpa lagi di channel Viral Info Update. Info yang layak untuk kita viralkan. Sudiwo, kalau dilihat dari namanya sangat bagus sekali dan maknanya sangat fenomenal, yakni melambangkan pesona, melambangkan seorang yang karismatik, seorang yang glamour dan ingin menjadi pusat perhatian. Ia adalah seorang yang perasa, pemimpi, tulus dan penuh semangat. Orang seperti ini biasanya akan menjadi politisi, aktor, ataupun orang yang sangat hebat. Itulah nama dari Sudiwo. Terkait nama itu, kali ini kita dikemparkan dengan Bupati Pati yang kebetulan namanya juga sama, adalah Bapak Sudiwo. Jadi gempar tersebut bermula akibat terjadinya dengan kebijakan yang tidak populis, yakni mengenakan biaya atau menaikkan biaya PBB atau dan P2 sebesar 250%, maka terjadi people power. Masyarakat Pati berdemo besar-besaran, turun ke jalan. Suasana makin kacau dan makin chaos ketika Bapak Bupati mendatangi para pendemo tersebut. Masyarakat sampai melempar botol dan bahkan melempar sendal. Demo. Salah satu pemicu utamanya sebetulnya adalah kebijakan Bupati Pati dengan menaikkan PBB P2, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan itu memicu gelombang yang sangat keras dari masyarakat karena masyarakat merasa terbebani dan saat ini kondisi juga makin sulit, ekonomi juga makin sulit. Nah, cara menanggapinya, Bupati tersebut justru terkesan arogan. Adanya komunikasi yang kurang efektif, kurang baik terhadap masyarakat, terkesan menantang, dan bahkan merendahkan pihak yang berbeda pendapat, sehingga menjadi bumerang dan masyarakat semakin kalap dan gejolak kian membara. Ya, seperti dilansir di media, ya, Sudiwo dengan nada menantang mengatakan jangan hanya 5.000, ya, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar, ujarnya dalam sebuah video yang sudah beredar di mana-mana. Sebelum akhirnya meminta maaf pada 7 Agustus 2025 kemarin di Pendopo, Kabupaten Pati. Siapa yang akan melakukan penolakan Yayak Gundul, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap majukan. Saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan
sebagai bupati masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Tadi dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Budi sudah mendengar. Gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Jadi harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya kebutuhan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya Pak? Dari saya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Dan kepada para pendemo yang mengalami luka didapat gimana? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Apa? Nah, itu takdir lah ya. Itu takdir, kami bisa berbuat apa-apa. Nah, meskipun kebijakan tersebut sudah dibatalkan, publik tetap memilih turun ya ke jalan, tetap berdemo, karena masyarakat itu masih menilai Bupati Pati itu masih banyak persoalan yang belum terselesaikan di Kabupaten Pati, sehingga masyarakat itu tetap tidak ambil pusing, walaupun Bupati sudah meminta maaf dan mencabut keputusan atau kebijakan yang telah ditentukan, yakni pembebanan kenaikan BBB sebesar 250%. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat masyarakat itu sangat marah atau tanpa memberi ampun terhadap Sudewo dengan adanya kebijakan yang kontroversi? Yang pertama, justru intinya ya kebijakan PBB hingga 250%. Ini kebijakan ini memicu masyarakat itu sangat marah sekali ya, dengan kondisi ekonomi yang begitu sulit di masyarakat, maka masyarakat sangat kecewa terhadap Bupati Pati tersebut. Walaupun sudah dibatalkan, tetapi masyarakat terlanjur kecewa, terlanjur marah, bahkan menuntut Sudewo itu untuk meletakkan jabatannya atau mundur dari Bupati Pati. Yang kedua, Sudewo itu menantang warga berdemo. Ya, ucapan 50.000 orang sumberkan dinilai menantang rakyat. Jadi Sudewo sempat menegaskan bahwa tidak akan mundur dari kebijakannya. Ia juga mengatakan tidak akan memberi ruang tawar-menawar dengan publik. Hingga akhirnya Sudewo juga minta maaf. Ya, minta maaf dalam sebuah konferensi pers digelar di Pendopo, Kabupaten Pati tersebut. Kemudian yang ketiga, jadi rupanya ada oknum Satpol PP membubarkan posko logistik aksi penolakan kenaikan pajak. Dalam sebuah video yang sudah beredar di mana-mana, donasi logistik itu disita oleh
aparat Satpol PP. Warga dan aparat sempat cekcok, ya, saling menantang sehingga memicu kerisuan juga. Nah, itu juga merupakan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, adanya pemecatan ratusan pegawai honorer rumah sakit umum di Suwondo. Jadi RSUD Suwondo itu melakukan pemecatan pegawai honorer. Ratusan pegawai honorer yang gagal seleksi diberhentikan tanpa pesangon yang layak. Banyak yang menilai putusan ini tidak manusiawi dan merendahkan dedikasi mereka selama bekerja puluhan tahun. Nah, kemudian saat mereka ingin menyampaikan aspirasinya, Bupati Pati tersebut justru mengatakan hal yang membuat mereka itu sangat kesal. Apa itu? Dia mengatakan, yang tidak lolos, lapor polisi silahkan. Yang seharusnya lapor polisi, itu adalah kami, ujarnya. Saat melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Suwondo pada tanggal 11 April 2025, tepatnya hari Jumat. Nah, pernyataan itu memperparah ketegangan antara karyawan, ya, yang dipecat tersebut terhadap Suwondo. Kemudian yang kelima, adanya insiden dangdut goyang erotis. Nah, ini menarik, guys. Nah, jadi Sudewo itu juga menuai kritik, menuai protes warga karena menghadirkan aksi dangdut Sigala dengan goyangan yang sangat sensual dalam agenda resmi di pendopo kabupaten. Nah, pertunjukan itu dinilai tidak mempresentasikan Sudewo itu sebagai Bupati Pati. Nah, kemudian yang keenam apa? Ya, itu ternyata ada kebijakan dari Sudewo itu, kebijakan 5 hari sekolah. Nah, jadi Sudewo membuat sebuah kebijakan 5 hari sekolah, diterapkan pada 14 Juli 2025 kemarin. Itu tahun ajaran 2025-2026. Alasannya agar siswa itu bisa lebih produktif. Sudewo berpendapat waktu akhir pekan itu bisa dimanfaatkan untuk kualitas keluarga dan penyegaran mental para siswanya. Nah, kemudian kebijakan Sudewo tersebut, ya, yang menerapkan 5 hari kerja, 5 hari masuk sekolah itu bertentangan dengan tradisi pendidikan agama lokal atau TPA atau TPQ, ya, Taman Pendidikan Quran atau Madrasah Diniyah atau Madin. Nah, kemudian kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat juga, terutama kalangan santri, guru ngaji, dan NU dan ulama NU, karena dianggap menyalahi aktivitas keagamaan. Kemudian kebijakan 5 hari sekolah ini juga dibatalkan oleh Bupati Pati dengan SK nomor 400.1/303/MEM, ya, tanggal 8 Agustus 2025. Sistem pembelajaran tetap diterapkan 6 hari sekolah tahun mulai 11 Agustus 2025. Jadi kebijakan 5 hari sekolah juga dianulir lagi. Kemudian ada lagi proyek masjid yang 5 miliar. Itu juga dari informasi dari DPRD itu juga tidak ada rundingan barangkali, ya. Nah, nanti bisa dikonfirmasi barangkali. Kemudian masyarakat juga menolak adanya renovasi alun-alun, ya, alun-alun Pati yang memang itu sangat bersejarah, ya, dengan anggaran 2 miliar. Kemudian yang terakhir barangkali ada menjualkan adanya Videotron yang memakan biaya cukup mahal, 1,39 miliar. Nah, itulah
ada beberapa pointers yang dirasa masyarakat itu kayak akumulatif dari pas pelantikan sampai sekarang ini. Mungkin masyarakat juga masih ingat, menurut masyarakat itu sangat kebijakan itu sangat merugikan masyarakat atau berdampak yang kurang baik terhadap pemerintahan, maka masyarakat juga memprotes hal tersebut. Nah, itu barangkali informasi yang bisa kita sampaikan. Tetapi bagi saya selaku masyarakat juga, selaku warga masyarakat, dengan adanya kebijakan Bupati Pati ini bisa memberi pembelajaran bagi kita semua bahwa sebetulnya dalam rangka membuat kebijakan itu seyogyanya itu masyarakat dilibatkan. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk membuat kebijakan, ya Mas. Jadi modelnya bottom up. Aspirasi masyarakat itu dilibatkan. Bisa bupati itu memberi minta masukan dari masyarakat, ya. Bagaimana misalkan PBB ya itu kita naikkan menjadi sekian persen misalkan. Jadi masyarakat tidak kaget, ya. Nanti bisa negonya seperti apa. Jadi ada win-win solution, ya. Jadi ada komunikasi yang efektif, ya, antara bupati, kemudian antara dewan, dan yang nggak kalah penting adalah masyarakat. Jadi kita tahu kalau masyarakat sudah chaos, ya, bisa menjadi bumerang, ya. Jadi karena masyarakat adalah yang memilih bupati, maka masyarakat berhak menuntut pemerintahan supaya bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, ya, dan bisa maju sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Pati tentunya. Demikian pandangan dari kami, ya. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmahnya bahwa memang pejabat publik itu saat ini harus hati-hati, ya. Jadi yang mengawasi bukan lagi cuman DPR atau DPRD, ya, tetapi semua orang bisa mengawasi, ya. Bupati atau pimpinan wilayah itu ibarat bekerja di dalam akuarium, ya, di dalam akuarium. Semua orang bisa melihat, gerak-geriknya bisa dilihat, ya, tanpa bisa disembunyikan. Apalagi zaman era digital ini, ya, semua orang bisa menjadi wartawan, semua orang bisa memberikan berita tanpa benteng informasi, ya, tanpa sekat, ya, informasi apapun bisa masuk ke seluruh wilayah, ya. Ya, ini adalah contoh yang benar-benar kita petik hikmahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan masalah, ya, terutama di wilayah Pati, supaya bisa menjadi daerah atau wilayah yang aman, tentram, nyaman, dan maju untuk kedepannya. Apalagi dalam rangka menyongsong hari kemerdekaan yang ke-80 ini, kita benar-benar sangat harus optimis bahwa kita itu tetap dengan suasana yang guyup, rukun, tentram, damai, dan sukses semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka.